Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masuk kepada materi Matematika 12. Karena minggu lalu kita liburkan, karena banyak dari kawan-kawan kalian yang belum selesai, saya kasih waktu untuk menyelesaikan selama seminggu untuk tugas Matematika 1 sampai dengan tugas Matematika 11. Hari ini kita masuk kepada Matematika ke-12 dan ini adalah pertidaksamaan irasional. Nah, kemarin kita udah tahu yang berhubungan dengan irasional itu berarti ada akar di situ. Jadi kalau ada irasional itu berarti ada akar. Sesuai dengan contoh yang ada akar di sini, yang ini ada akar, ini juga ada akar. Nah, cara ngerjakannya tetap sama seperti yang matematika 11. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah yang dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, kuadratkan. Nah, dan yang ketiga, step ketiga adalah buat garis bilangan. Jadi ada 3 step untuk mengerjakan soal ini. Nah, kita akan sama-sama kerjakan ketiga step itu dan kita akan gambarkan garis bilangannya serta nanti ujung-ujungnya dia akan didapatkan himpunan penyelesaiannya. Kita masuk aja contoh-contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini adalah nilai mutlak 2x dikurang 4. Bukan nilai mutlak tapi akar dari 2x kurang 4 lebih besar sama dengan 2. Menurut daripada teori yang telah dikemukakan di atas, yang pertama kita lakukan adalah dalam akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Yang di dalam akar itu adalah 2x dikurang 4 lebih besar sama dengan 0. Ini kita tinggal kerjakan seperti biasa saja. 2x lebih besar sama dengan 4 karena berpindah jadi positif. X lebih besar sama dengan 4 bagi 2 ya, 2. Ini yang pertama. Lalu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua katanya adalah prosesi pengkuadratan. Nah, jadi kalau dikuadratkan kan ini dikuadratkan. Ini juga dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan setiap akar, ini ada akar, dikuadratkan akarnya hilang. Maka yang terjadi adalah 2x dikurang 4 karena akarnya udah hilang karena kuadrat. Nah, selanjutnya yang di sini 2 dikuadratkan juga 4. Seperti biasa kita tinggal mengerjakan saja. 2x 4 ini pindah kembali tambah 4 jadinya 2x 8 x 8 bagi 2 4. Nah, setelah ini selesai, kuadratkan itu sudah selesai, kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan seperti ini. Nah, itu garis bilangan. Yang perlu kita tahu, yang perlu kita catat adalah tengok di sini angka yang berapa aja yang ada. Di sini katanya x-nya 2, di sini ada x-nya 4. Kita tinggal buat aja 2 titik di sini. Ini 2 titik. Dan kita tahu 2 dengan 4, 2 pastinya di sini, 4 pastinya di sini. Kan nggak mungkin 4-nya di kiri, 2-nya di kanan. Gitu ya. Jadi nggak mesti ada angka 0, 1 dan berikutnya, tapi hanya cukup aja yang ada di sini saja kita tulis di sini. Nah, yang perlu kita ketahui, setiap ada tanda sama dengan seperti ini, maka bulatannya penuh. Nah, nanti kalau seandainya dia nggak ada sama dengan, bulatannya nggak penuh. Nah, kita tinjau dulu yang pertama. Yang pertama, ini adalah lebih besar sama dengan 2. Kalau ada lebih besar, ingat, kita tarik garis ke kanan. 2, di sini katanya lebih besar, maka 2 ini kita tarik garis ke kanan. Atau panah ke kanan. Di sini 4 juga lebih besar, berarti kita tarik garis ke kanan juga. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada daerah ini 1, daerah 2, daerah 3. Mana daerah yang dilewati oleh 2 garis? Yang 2 garis tentunya yang ini. Nah, itu dia. Kenapa 2 garis? Karena ada 2 nilai yang ada di sini. Oke, nah itu yang pertama ya. Nah, kalau seperti ini kan berarti kan HP-nya udah jelas ini. HP adalah ini 4 ya. Berarti X lebih besar sama dengan 4. Kenapa? Karena 4-nya ke kanan gitu ya. Dan ada sama dengannya karena dia ada bulatnya penuh. Seperti itu. Itu untuk kerjakan soal yang nomor 1. Nah, coba kita beralih ke soal yang nomor 2. Contoh soal nomor 2. Di sini yang bikin berbeda adalah dia ada 2 nilai akar gitu ya. Jadi kita harus kerjakan masing-masing. Yang pertama itu adalah 4x ditambah 4 lebih besar sama dengan 0 sesuai dengan teori. Dalam akarnya lebih besar sama dengan 0. Berarti 4x
lebih besar sama dengan minus 4, X lebih besar daripada sama dengan minus 4/4. Kalau kalian bisa kecilkan, ini dikecilkan saja gitu ya, kan bisa dibagi dia gitu ya. Ini minus 1. Ini yang pertama. Lalu kita masuk ke yang kedua. Step yang kedua yang ini. 2X dikurang 6 lebih besar sama dengan 0. Sama-sama di dalam akar. Ini masih konteks di dalam akar ya, karena dalam akarnya ada 2. Nah, jadi seperti ini. 2X lebih besar sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 6/2. Ya, 6 bagi 2 itu berapa? Adalah 3. Ini proses yang kedua. Lalu kita masuk proses yang ketiga. Proses yang ketiga itu adalah pengkuadratan. Saya pikir nggak muat di sini, kita buat di atas saja. Jadi ini lanjutannya ya, ke atas ini. Nah, kita buat. Jadi saya pikir tadi ini harus nyampe kemari, rupanya enggak. Tapi kita buat di bawah aja lah, di bawah. Kita buat di bawah saja. Pengkuadratan. Nah, kalau di pengkuadratan berarti ini dikuadratkan dan ini juga dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan maka yang ini jadi apa? 4X ditambah 4 lebih kecil daripada yang ini dikurang juga. 2X dikurang 6. Berarti kita tinggal menyelesaikan. 4X ini dipindah kemari jadi minus 2X. Nah, ini minus 6 ya. Ini dipindah kemari jadi minus 4. Ini dikurangin 2X minus 10. X tinggal minus 10 bagi 2 minus 5. Ada 3 nilai ini ya. Dia ada minus 1, ada 3, ada minus 5. Nah, kita buat garis bilangannya. Nah, ini garis bilangannya. Karena ada 3 titiknya, 3 bulatannya. Nah, kita sisi saja. Yang pertama kita jumpai siapa? Apakah minus 1 atau 3 atau minus 5? Tentu yang pertama kita jumpai adalah si minus 5. Minus 5. Lalu minus 1. Lalu 3. Maka di sini kita tinjau kemana arah daripada penyelesaiannya. Oh, ada yang perlu kita ganti sepertinya di sini. Nah, biar ada jawabannya seperti kalau begini dia nggak ada jawabannya, ya kita ulangi ya. Tandanya kita ganti saja, karena kalau nanti nggak diganti ini nggak ada jawabannya ini. Nah, kita ganti. Ini tadinya lebih besar, ini lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kita ganti ya, jadi lebih besar. Kalau lebih besar dia selalu ke kanan. Kita ganti. Nah, yang pertama adalah si min 1. Katanya min 1 ini tandanya lebih besar dan dia ada sama dengan. Kalau ada sama dengan berarti kita penuh. Ini 3 juga bulat penuh. Sedangkan si minus 5 dia nggak ada karena dia nggak lebih besar saja, nggak ada tanda sama dengannya. Nah, yang pertama adalah si minus 1 ke kanan ya, karena dia lebih besar sama dengan. Maka dia kita tarik garis ke kanan. Yang berikutnya 3 lebih besar juga, berarti ke kanan juga. Yang berikutnya si minus 5. Tadi kita udah ganti ya soalnya di awal, dia lebih besar. Kita pakai tanda lebih besar aja biar nggak bingung nanti ya. Nah, kalau dia seperti ini, maka minus 5 kita karena lebih besar ya ke kanan juga. Nah, seperti itu. Kita boleh lihat di sini ada 3 angka. Kita tinggal lihat mana yang kena arsir 3 kali. Yang kena arsir 3 kali itu adalah yang ini. Ya. Kenapa dia? Karena dia dilewati oleh 3 garis. Sedangkan ini dilewati oleh 2 garis karena cuma 2 angka yang ada. Nah, ini karena 3 angkanya, maka lihat yang dilewati oleh 3 garis. Nah, sampai di sini saya mohonkan paham. Karena dia si 3 ya, karena 3 yang ke arah sana, maka HP-nya adalah X lebih besar dari 3. Tapi karena 3-nya ikut atau dia tuh bulatnya penuh, kita kasih tanda sama dengan. Mungkin seperti itu saja pada pelajaran kita hari ini. Kita minggu depan masuk ke materi yang baru, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.